Baik kakak semuanya, mari kita mulai saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Berjumpa lagi pada tatap maya yang keempat. Pada hari ini nanti kita akan melaksanakan selama 2 JP terkait dengan pembahasan modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nanti pada tatap maya kali ini akan ada 3 aktivitas pembelajaran. Pembelajaran pertama diharapkan kakak-kakak semuanya bisa on cam karena harus mengamati satu sama lain untuk memberikan tarif. Untuk tarif ini kalau misalkan nanti kamera belum bisa menyala, nanti bisa berpasangan dengan Kak Fortuna biar bisa mengatur langsung. Itu nih. Oke, siapa? Baik, kakak semuanya. Seperti biasa, saya sampaikan terlebih dahulu kesepakatan bersama kita di awal pembelajaran ini, yaitu selalu menyalakan kamera dan apabila jika terpaksa harus nanti silakan disampaikan. Kemudian mematikan mikrofon ketika pembelajaran. Yang ketiga, hadir seutuhnya dan diharapkan nanti bisa berpartisipasi secara penuh. Kemudian menghargai waktu bersama-sama. Selanjutnya memaksimalkan fitur chat untuk tanya jawab dan apabila menghendaki untuk bertanya langsung atau menjawab secara langsung bisa menggunakan raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang mudah. Untuk siang ini masih ada beberapa teman kita yang belum masuk ke Meet. Kak Irfan belum bergabung, Kak Reza masih di Polres, Kak Dwi Susanti belum bergabung dan Kak Rana juga belum bergabung. Sebelumnya kakak semuanya saya menyampaikan tugas-tugas yang sebelumnya. Jadi beberapa tugas ada yang sudah lengkap, kemudian ada yang belum mengumpulkan, terutama di modul 1.2, baik yang 1.2D maupun 1.2I. Nanti diharapkan bisa segera ditindaklanjuti karena biar tidak menumpuk di akhir pelatihan. Kemudian untuk selamat bergabung Kak Dwi Susanti. Kemudian saya juga mengingatkan terkait dengan video pembelajaran yang harus direkam selama durasi 30 menit yang nanti akan diupload menjelang modul 2.1 dan kemudian akan kita analisis di sesi tatap muka di pertengahan Oktober. Selanjutnya, kakak semuanya, tujuan dari sesi ini adalah nanti kakak-kakak semuanya bisa memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan juga memahami minat peserta didik sesuai dengan karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Yang ketiga, menganalisis video kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Tentunya kakak semuanya sudah ada yang beberapa membaca materi sebelum tatap maya ini. Ada beberapa modul yang membahas ketiga poin ini deh, dari konsep pembelajaran berpusat pada peserta didik atau SCL, kemudian karakteristik siswa, kemudian yang ketiga tentang pembelajaran PJOK berdiferensiasi.
Selanjutnya agenda kita pada siang hari ini, nanti di awal kita gunakan kurang lebih 5 menit, nanti singkat saja penjelasan di awal. Kemudian 30 menit kita gunakan untuk aktivitas 1, nanti kita akan bermain peran atau role play, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada aktivitas 1 ini diharapkan nanti bisa on cam paling tidak selama 10 detik ketika diamati oleh kakak-kakak semuanya. Kemudian setelah saling bergantian melakukan pembelajaran atau bermain peran, nanti kakak-kakak semuanya diminta menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Selanjutnya aktivitas kedua yaitu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia dan mencocokkan pada karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional dengan mental dengan usia anak. Aktivitas yang terakhir adalah terkait dengan analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan terakhir penutup, kemudian refleksi dan ditutup dengan foto bersama. Mohon maaf saya foto dulu untuk sesi awal. Baik Kak, semuanya selanjutnya ada sebuah pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kira-kira bagaimana praktik pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandakannya? Jadi semuanya apakah ada yang sudah membaca, mungkin bisa menjawab dari kedua pertanyaan ini. Kita lanjut ya. Kemudian sebelum menjawab pertanyaan, mari kita membayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi dalam kelas kita selama proses pembelajaran. Apakah selama ini kita lebih banyak menggunakan fluid sebagai perintah daripada suara guru saat pembelajaran? Dan kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Semoga direnungkan terlebih dahulu dua pernyataan tersebut. Oke. Kakak-kakak semuanya, di sini ada sebuah video manfaat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, ada yang menjawab Kak? Praktik PJK yang berpusat pada peserta didik itu adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang menandakan adanya pilihan voice dan kompetensi. Baik, betul. Jadi yang terpenting itu adalah pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik itu kita sebagai guru hanyalah sebagai fasilitator, dan dalam pembelajaran kita semaksimal mungkin melibatkan peserta didik dalam merencanakan, melaksanakan sampai
mengevaluasi. Juga kita harus menampung 3 hal. Yang pertama pilihan atau choice, kemudian suara dari peserta didik, dan yang terakhir ownership atau kepemilikan atau keterlibatan aktif dari peserta didik tersebut. Oke, Pak Fortuna, terlihat dari banyaknya keterlibatan dan dominasi siswa selama kegiatan pembelajaran guru. Betul. Jadi Kak Fortuna, terlihat dari banyaknya keterlibatan siswa itu mencakup satu hal tadi ya, ownership atau keterhubungan, keterlibatan atau kepemilikan yang lebih apa ya, siswa itu lebih banyak berpartisipasi atau aktif. Baik Kak semuanya, di sini ada video dari Kak Cassandra, manfaat pembahasan berpusat pada tadi. Saya putar sedikit. Semoga terlihat ya, karena ini sangat kecil. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, berikut ini tadi adalah video dari Kak Cassandra bahwa pembelajaran berpusat peserta didik itu adalah pembelajaran yang mengasihkan, membuat siswa tertarik, dan lebih mengutamakan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kita percepat mawon gitu karena aktivitasnya cukup banyak ini. And we know from all the research. Oke, aktivitas pertama, kita masuk ke aktivitas pertama. Kak Irfan sudah bergabung ya? Ampun, Mas. Ya, baik. Role play pada aktivitas pembelajaran ini, satu capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami gerak dasar fundamental. Tujuannya peserta didik melakukan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmen yang digunakan adalah asesmen yang dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitasnya adalah suaranya tidak terdengar ya? Atau terdengar? Kurang jelas, Kak. Kurang jelas. Kurang jelas. Oh ya, sebentar. Baik. Saya perkeras kembali ya. Kemudian aktivitas pembelajarannya yaitu dengan latihan gerak koordinasi. Nah, kakak semuanya, langkah aktivitas pada pembelajaran satu ini, nanti saya akan membagi kakak-kakak semuanya. Masih kurang jelas, Kak? Sampun jelas. Ya, masih belum. Mungkin speakernya Bu. Nanti saya akan bagi
peserta berpasangan. Kemudian saya akan tampilkan beberapa pilihan gerakan. Dari kakak-kakak semuanya diperkenankan untuk memilih satu gerakan. Nanti bisa nomor 1, 2, 3, atau 4. Kemudian sebelum melakukan aktivitas tersebut, silakan menghitung denyut nadi terlebih dahulu. Nanti didapatkan angka berapa, kemudian dikalikan 6. Itu nggih. Setelah tercatat mengetahui denyut nadi awalnya berapa, nanti silakan dituliskan di link spreadsheet yang saya bagikan di kolom komentarnya. Nanti tinggal kakak-kakak semuanya memilih gerakan yang akan dipraktekkan dan juga menuliskan denyut nadi awal. Saya kirimkan melalui kolom komentar. Oke, bisa sambil dibuka kakak semuanya. Setelah mengetahui denyut nadi awal, nanti secara berpasangan dan bergantian salah satu dari kakak-kakak semuanya mempraktikkan gerakan yang dipilih. Kemudian di akhir, setelah selesai melakukan gerakan, silakan menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Setelah satu orang selesai, kemudian bergantian dengan pasangan satunya mengamati dan nanti juga mencatat denyut nadinya berapa. Nanti kurang lebih seperti ini kakak semuanya. Di bagian ini nanti saya sudah menuliskan nama, kemudian misalkan Kak Sulistiani memilih gerakan nomor 1, nanti ditulis berpasangan dengan Kak Suki, nanti nomor 1 dituliskan gerakan memilih gerakan nomor berapa, dan dituliskan denyut nadi awalnya berapa. Seperti itu ya. Nanti tampilan spreadsheet-nya akan seperti ini. Nah, gerakannya adalah yang pertama, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan yang kedua, jumping jack. Gerakan yang ketiga, lari di tempat. Gerakan yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Dan gerakan yang kelima, loncat di tempat. Nah, dari keseluruhan gerakan ini nanti kakak-kakak diminta untuk memilih satu gerakan, kemudian mempraktikkan dan diamati oleh pasangannya. Kurang lebih nanti gerakannya seperti ini kakak semuanya. Nomor 1 tadi adalah kombinasi gerakan membungkuk dan menekuk. Kemudian nomor 2 tadi apa ini? Nomor 2 jumping jack. Nomor 3 lari di tempat. Nomor 4 kombinasi menyentuh jari kaki ya. Nomor 5 Nomor 5 loncat di tempat. Video gerakannya seperti ini kakak semuanya. Satu kombinasi menekuk dan membungkuk.
jumping jack, lari di tempat, kemudian jari tangan untuk jongkok kaki, dan gerakan yang kelima adalah loncat di tempat. Baik, saya kelompokkan ya, saya gabung pasangannya. Kak Suki dengan Kak Irfan Dedi ya. Kak Suki dengan Kak Irfan Dedi. Siap. Kemudian Kak Sulistiani dengan Kak Rosalia Dewi. Kak Rifki dengan Kak Fortuna. Siap. Siap. Kemudian Kak Hikmi dengan Bu Wiwin, apakah bisa? Kalau tidak dengan Bu Dwi Susanti ya. Ya Kak, sama siapa? Kamu Bu Dwi Susanti. Kak sama Kak Brotul. Iya. Iya. Oke. Kemudian Kak Agung dengan Kak Sukawati. Kak Reza belum bisa ya. Kemudian Kak Ertia dengan Kak Wiwin. Oke, silahkan memilih gerakan yang tadi. Jangan lupa dihitung. Saya tampilkan gerakannya ya, biar tidak lupa. Silakan Kak Iki. Untuk menghitung denyut nadi dalam berapa durasi waktunya berapa tadi Kak? 10 detik ya, 10 detik. Nanti hasilnya dikalikan 6. 10 detik. Ya. Oh ya. 10 detik. Oke, saya tuliskan pasangannya ya di kolom komentar.
Kak Rana, apakah sudah bergabung? Monggo Kak Fortuna. Tadi melakukannya berapa detik, Kak? Maksimal 30 detik aja Kak. 15 sampai 20 detik aja. Oh ya, baik, terima kasih. Oke, nanti silakan diisi pilihan gerakan berapa, kemudian denyut nadinya berapa. Denyut nadi awal nanti dikalikan 6 ya Kak. Misalkan 10 detik itu dapatnya 17 dikalikan 6. Berarti nanti jadi denyut nadi awal. Kak Reza kalau masih belum bisa bergabung di aktivitas 1, silahkan tetap mengikuti ini. Ketika semuanya, misalkan ada keperluan yang sangat mendesak, bisa tetap bergabung karena Google Meet ini nanti dipantau langsung oleh admin, yang nanti admin akan mencatat hasil rekod Google Meet ini dan keikutsertaan. Dan kemarin juga sudah disampaikan bahwa dibatasi maksimal 2 kali tidak mengikuti Google Meet. Jadi ketika tidak masuk ke Google Meet, saya tidak bisa membantu untuk kehadirannya. Nah, untuk denyut nadi awal, misalkan betul Kak, nanti misalkan hasilnya 15, nanti langsung dikalikan 6. Kemudian setelah melakukan aktivitas, nanti dihitung kembali selama 10 detik dan dikalikan 6 lagi. Apakah ada peningkatan atau tidak. Dan nanti dimohon silakan memberikan umpan balik. Apakah gerakannya sudah yang dilakukan sudah sesuai ataupun belum, nanti dituliskan di umpan balik. Oh, Kak Felix malah belum ada kelompok gitu. Kak Felix nggak apa-apa, nanti tetap mengikuti gitu. Silahkan bisa menghitung sendiri Kak, jadi nanti memilih aktivitas yang dilakukan, denyut nadi awalnya berapa dan nanti denyut nadi akhirnya berapa. Makanya seperti ini kurang lebih. Kita tunggu 5 menit lagi Bu. Ini langsung dipraktekkan, Kak? Halo? Ini langsung dipraktekkan, Kak?
Maksudnya langsung melakukan gerakan begitu? Ya betul, saling berpasangan langsung dilakukan gerakan saja. Jadi setelah Oh, selesai berpasangan. gerakan, dia Oh, oh gitu. Oh iya. Tapi misalkan Kak Hikmi dengan Kak Dwi, nanti Dwi siapa ya, terlebih ya. dahulu yang melakukan, sedangkan Kak Hikmi Hmm, melakukan dulu, Kak Dwi mengamati gerakan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan gambar atau video, dan nanti juga silakan ditulis ya, uh, ditulis dunia di akhir dan nanti diberikan umpan balik dari gerakan yang dilakukan. ya. Terima kasih. Monggo tuh Bu Dwi, Baik, gimana Bu? itu dulu boleh. Silakan beraksi. Saya no panjenengan dulu Bu. Ini tuh maksudnya di video ini atau gimana ya? Saya agak Iya dipraktekkan. Bu. Oh, gitu. Saya melihatnya panjenengan melihat panjenengan di situ. Ya Jenengan ayo, melihat saya saya. foto-foto kamera nganu dulu. Bentar, ini baru bentar. Iya. Jadi kenapa kemarin saya sampaikan untuk bisa on cam karena agar bisa saling mengamati. Pengalaman saya kemarin ketika Tatak Maya ini baru ada kegiatan sekolah di Boyolali. Jadi pas ada refreshing, saya melakukan pas sambil piknik dilihat orang banyak itu nggak apa-apa lah. Untuk ya dituliskan di Halo Bu Dwi. di Bu Dwi awal bisa dan lihat saya? akhir. Bu, bentar, saya tuh ada tamu ya lagi. Bentar. Bu Zuratul dulu apa gimana? Ngikut Bu, saya dulu juga boleh. Saya bergerak sesuai dengan gerakan tadi yang saya pilih gitu kan? Ya, memilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Bu Dwi yang memperhatikan gitu ya. Oke. Ya, Saya apa ya? jalan di tempat atau cantik juga boleh. Bu Dwi kelihatan Minta nggak saya? Fortuna dan Kak Rizky sudah selesai. Kelihatan. Saya tak mencari tempat dulu, soalnya ini di kantor ya saya. Ya meskipun bayang-bayang lah Bu. Saya lari. Lari di tempat sih tadi ya. Sebentar. Hah? Ada yang ketiga lari di tempat. Lari di tempat ya Pak ya? Oke, lari di tempat Ya. aja ya Bu. Dua kali 8. Malah guyu, Bu. Kepinggal sendiri. Ayo. Orang guyu malah. Itu dilakukan selama 15 sampai 20 detik saja. Setelah melakukan langsung dihitung denyut nadi kembali. Kak, tadi denyut nadi itu dikalikan 5 ya? Kalikan 6. Kalau menghitungnya 10 detik, berarti nanti dikalikan 6. 6. Ya, 6. Ya silakan Bu Dwi.
Nyari denyutnya dia aja kok bebat saya. Untuk denyut nadi bisa di leher ataupun pergelangan tangan juga boleh ya. Ya Kak. Yang lebih terasa di leher. Saya gerakan keempat ya Bu Zuratul ya. Ya, paling kerasa di leher. Oh, di leher ya. Tadi saya nyari-nyari di lengan gitu, harus benar-benar fokus. Baik, 5 menit lagi kita lanjutkan. Masih banyak aktivitas yang harus diselesaikan. Ayo Bu Dwi. Kelihatan Bu? Kurang full. Kurang sampai kaki. Aduh. Ini sudah. Kayaknya sudah Nah, nah. Oke, kayaknya ada. Ya. Mundur dikit. Ya, oke. Dua kali ya? 2 kali 8. Oke. Sudah. Oke, sip. Kemudian dihitung denyut nadinya. Kak Rifki dan Kak Fortuna sudah selesai. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke ya, tadi sudah hampir melakukan semuanya, lebih dari 50%. Kemudian hanya kurang mengisi umpan balik saja. Baik, kakak semuanya silahkan diisikan umpan balik terkait dengan gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Yang sudah mengisikan baru 2, Kak Rifki dan Kak Fortuna. Waktu 3 menit silakan untuk diisikan di break speed terkait dengan umpan balik.
Mohon maaf Kak Fasilitator, Kak Henry. Saya itu tidak tahu gerakan yang benar itu seperti apa sehingga mengasih umpan baliknya bagaimana. Mungkin umpan baliknya bisa gerakan di apa ya, dilakukan dengan semangat ataupun dilakukan dengan Oke lah. serius gitu Bu. Jadi kalau memang Oh, terbatasan tidak mengetahui yang benar seperti apa, jadi tidak harus yang benar seperti apa, nanti bisa dituliskan di umpan balik. baik, terima kasih Kak Henry. Soalnya mohon maaf Pak, Dina tidak tahu apa namanya struktur gerakannya itu yang benar seperti apa gitu kan, kurang paham Ya, gitu. betul. Gak apa-apa, umpan baliknya tidak bisa secara umum. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak semuanya. Pertanyaan yang pertama yang mungkin bisa kita jawab sendiri ya dalam diri kita sendiri, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan tadi itu sudah dilakukan dengan benar atau belum. Kemudian, nah ini yang perlu mungkin bisa dijawabkan, ini bisa dituliskan di kolom komentar. Yang nomor 2, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan dan efek tersebut menandakan apa? Bisa ditulis di kolom komentar. Efek ini bisa ditandai dari tadi nih, kenaikan denyut nadi dari sebelum melakukan gerakan dan denyut nadi setelah melakukan gerakan. Bisa dituliskan di kolom komentar. Kak, yang nomor 1 tadi apa nih? Nomor 1 tidak usah, nggak apa-apa. Oh ya, siap. Nomor 2 dan 3 nggih. Jadi nomor 2 dan 3 saja. Efek yang dirasakan dan efek tersebut menandakan, mengindikasikan apa? Pak Suki, nomor 2 ada pengaruhnya, mungkin bisa nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan pengaruh yang dirasakan apa? Apakah kelelahan, apakah tambah deg-degan, ataupun yang lainnya. Nomor 3, meningkatnya denyut jantung sebelum dan sesudah melakukan gerakan. Betul sekali Kak. Di Susanti, denyut nadi lebih cepat, napas terasa terengah-engah. Kak ini efek denyut nadi semakin cepat. Kak Rosalia Dewi, denyut nadi meningkat, kemudian napas juga mulai terengah-engah. Kak Fortuna, denyut nadi jantungnya menjadi lebih cepat. Baik kakak semuanya, memang dari aktivitas yang kita lakukan memiliki efek atau
perubahan yang dilakukan dari sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas itu ditandai dengan ada yang lebih deg-degan, kemudian ada yang nafasnya terengah-engah, ada yang merasa capek. Kemudian tanda-tanda tersebut merupakan indikasi apa? Bahwa dengan beraktivitas, terutama aktivitas fisik, kita dapat meningkatkan denyut nadi kita. Dan juga ini nanti akan lebih detail lagi akan kita bahas di tatap muka ketika latihan kebugaran. Dan mungkin sedikit lebih melelahkan lagi nanti untuk latihan kebugaran. Oke, kita lanjutkan. Singkat-singkat mawon ya, karena ada 40 slide yang harus kita buang. Oke, menurut Bapak Ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Ini sebenarnya sudah terjawab di kolom komentar tadi. Yang mempengaruhi adalah aktivitas yang dilakukan oleh kakak-kakak semuanya, ataupun untuk kalau di dalam pembelajaran yang dilakukan. Baik kakak semuanya, terima kasih sudah melakukan role play pada pembelajaran aktivitas 1 ini. Mari kita menganalisis bersama proses pembelajarannya. Baik, kita refleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Menurut kakak semua, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan kenapa? Kemudian adakah masukan untuk perbaikan pembelajaran? Untuk pertanyaan kali ini, kakak-kakak semuanya akan diminta untuk mengisikan pada link Jamboard yang saya kirimkan. Kalau yang menggunakan HP, nanti kalau kesulitan tetap harus mendownload terlebih dahulu. Jadi kakak-kakak, untuk link Jamboard sudah saya kirimkan di kolom komentar. Di dalam Jamboard ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu aktivitas yang dilakukan sudah cukup menggambarkan pembelajaran berpusat pada studi atau belum, dan kenapa? Bisa dijawab dengan singkat. Kemudian digeser dengan slide kedua, apakah ada masukan perbaikan pembelajaran? Dan yang ketiga, yang terpenting, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Peran guru sebagai apa, kemudian peran peserta didik sebagai apa. Nanti bisa dituliskan ke dalam sticky note. Jawabannya tidak usah terlalu panjang ya semuanya, singkat tapi cukup jelas. Nggak bisa mengetik Mas di itu linknya yang baru itu. Di sticky note nggak? Di pencet yang sticky note. Bentar ya, saya share screen ya. Oke. Karena sudah saya akses untuk editor. Jadi yang diketikkan adalah diklik terlebih dahulu sticky note di bawah tanda panah yang dilingkari hitam. Oke, ada yang sudah menjawab. Bisa dituliskan namanya sekalian, gitu. Misalkan seperti ini.
Bisa ditambahin namanya. Oke, sudah banyak jawaban dari Kak Iki sudah, tapi belum maksimal. Kak Eka Yuli, siswa diberi kebebasan untuk memilih. Yang Kak Fortuna sudah menggunakan diferensiasi. Kemudian Kak Hipni sudah mengerjakan pembelajaran berdiferensiasi ditunjukkan dengan adanya pilihan. Dan Kak Agung sudah seringkali saya menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian Kak Rosalia sudah siswa diberikan beberapa gerakan sehingga siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuannya. Dan Kak Sukawati sudah ditandai dengan peer assessment yaitu penilaian sebaya. Option pilihan bervariasi. Oke, silakan bisa dilanjutkan ke slide yang kedua. Kalau tidak ada masukan langsung ke slide yang ketiga. Peran guru dan peserta didik. Sambil kita membahas yang slide pertama, bahwa role play ini adalah apakah sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau belum. Jadi dalam role play ini, peserta didik diminta untuk memilih dari berbagai pilihan gerakan yang ada, kemudian diminta saling mengamati dan memberikan umpan balik satu sama lain. Ini menandakan bahwa penerapan SCL yang dilakukan pada pembelajaran ini sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena apa? Karena peserta didik diberikan pilihan, kemudian didengarkan suaranya, dan yang ketiga siswa juga berperan aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini guru perannya tidak terlalu banyak, jadi tidak terus bisa dikatakan sebagai komando utamanya sebagai guru, itu tidak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa untuk memilih dan melakukan gerakan dan pemberian umpan balik satu sama lain. Seperti yang ada di dalam modul di pembelajaran 1 yaitu SCL, Student Centered Learning, bisa dipahami bahwa kita harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan aktif dari perencanaan, pelaksanaan sampai
asesmen. Dalam role ini ada 2 asesmen ya Bapak Ibu semuanya atau kakak-kakak semuanya. Seperti yang dikatakan Kak Sukawati, ada peer assessment dan juga tadi disampaikan ada self assessment. Yang selanjutnya variasi gerakan yang lebih ke permainan, bisa Kak? Jadi nanti dalam pembelajaran yang sesungguhnya kakak-kakak semuanya bisa mengganti gerakan itu menjadi permainan yang berbeda-beda di setiap pilihan gerakannya. Jadi, selain menerapkan SCL, kakak juga bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, peran guru. Oh ya, slide ketiga belum ya. Peran guru sebagai apa, kemudian peran siswa sebagai apa. Kak Reza dan Kak Rana apakah masuk di Google Meet? Sepertinya tidak. Nanti kalau seperti itu saya juga kesulitan untuk mengisikan kehadiran. Karena otomatis jika saya anggap hadir, nanti malah justru jadi kesalahan saya karena tidak hadir kok. Kak Fortuna menghasilkan siswa yang dibutuhkan. Nah, mungkin bisa disingkat ya, guru sebagai fasilitator, peserta didik sebagai apa? Oke, selamat datang Kak Reza. Silahkan tetap mengikuti setelah ini. Kita sudah sampai di aktivitas pembelajaran yang pertama. Kak Eka Yuli, peran guru sebagai fasilitator dan administrator dalam pembelajaran. Baik, sambil tetap diisikan, saya lanjutkan di slide berikutnya ya, untuk mempersingkat. Nanti hasil pekerjaan kakak semuanya bisa saya download, kemudian saya bagikan ke grup kakak semuanya. Kak Hikmi, guru sebagai fasilitator dan murid sebagai subjek. Pak Sulistiano, guru sebagai fasilitator. Jadi 15. Jadi untuk lebih melibatkan aktif siswa, tidak seperti pemahaman kita yang dulu, justru guru itu sebagai pusat komando, jadi berpusat pada guru,
semua yang dilakukan oleh peserta didik itu harus sesuai dengan instruksi guru. Tapi dengan adanya PKG ini, marilah kita bersama-sama untuk menggeser agar pembelajaran kita di dalam kelas bisa lebih melibatkan siswa sebagai subjek utamanya. Jadi siswa diminta untuk merancang bersama, melaksanakan bersama, dan nanti melakukan evaluasi bersama dengan guru, dan guru hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi siswa. Dengan adanya pergeseran pemahaman ini, dimungkinkan ya, nanti yang dulunya penggunaan peluit itu hampir 70% instruksi menggunakan peluit ataupun dengan suara, tapi dengan pembelajaran SCL ini nanti penggunaan peluit itu akan sangat berkurang. Oke, baik, kita lanjutkan ya kakak semuanya. Saya ganti ke slide yang selanjutnya. Oke, di sini ada video kembali dari Kak Cassandra. So what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke ya semuanya, secara singkat ya dari video tersebut terkait dengan pengambilan keputusan. Diharapkan ketika pengambilan keputusan kita melibatkan peserta didik, tetapi bukan berarti kita menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada peserta didik, tapi kita juga harus tetap memiliki kendali. Keputusan dilakukan secara bersama-sama, tidak sepenuhnya diserahkan ke peserta didik, dan tidak juga kita yang menentukan keputusan tersebut. Oke, rangkuman dari pembelajaran SCL ini, peran guru dan peserta didik. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, kemudian peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, dan peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Jadi materi yang ada di pembelajaran kita bisa kita kembangkan bersama dengan peserta didik. Kemudian guru hanya merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Dan peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru.
Dan selanjutnya nanti peran guru dan peserta didik ini sudah ada di modul 1.3 di bagian awal. Pembelajaran pertama terkait dengan pembelajaran SCM. Bisa dibaca secara mandiri melalui sesi asinkronus. Kemudian dalam SCL ini atau pembelajaran berpusat pada peserta didik, seperti yang dikatakan tadi, guru berperan sebagai fasilitator, kemudian setelah itu akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi guru juga tetap memiliki tanggung jawab memantau, mengawasi apalagi di masa sekarang ini banyak sekali cara kita atau peserta didik anak-anak kita mencari sumber belajar dari manapun, baik dari media elektronik ataupun internet dan lain-lain. Bahkan ada peserta didik yang sudah paham AI, jadi ketika mengerjakan tugas sudah memanfaatkan itu. Kemudian dari jenis-jenis SCL tersebut adalah yang sebagai berikut Yang pertama yaitu small group discussion, yang kedua role playing and simulation seperti yang kita lakukan tadi, kemudian discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, contextual learning, PBL, collaborative learning, dan PJBL itu sudah tidak asing lagi di kakak-kakak semuanya pasti sudah pernah melakukan. Dan nanti ada satu lagi metode pembelajaran yang mungkin sebenarnya sudah diterapkan tapi baru mendengar istilah saat PKD ini. Nanti akan ditemukan di modul ini. Baik, kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua terkait dengan karakteristik perkembangan peserta. Jadi ada beberapa karakteristik yang anak-anak kita miliki, yaitu yang akan kita bahas. Karakteristik jasmani, kemudian sosial, emosional, dan mental. Maaf, saya lanjutkan Oke ya semuanya, silahkan pada aktivitas yang kedua ini mencocokkan karakteristik yang ada di bawah, manakah bidang dan usia yang sesuai. Nanti bisa dicoret-coret tidak ya ini ya untuk slide-nya ya. Kalau bisa dicoret silahkan dicoret, tidak masalah. Nanti dari karakteristik siswa atau aktivitas nanti silahkan dicocokkan termasuk bidang apa, kemudian di usia berapa.
Oke, biar tidak bingung ya. Nanti kalau dituliskan di kolom komentar juga agak susah. Silahkan raise hand terlebih dahulu untuk kakak-kakak semuanya yang mau menjawab ini. Sambil dibaca ya aktivitas atau karakteristiknya. Oke, kakak semuanya, kira-kira yang pertama ini berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola ini termasuk dalam bidang apa? Jasmani. Jasmani. Kemudian pada usia berapa? 6 sampai 12 gitu ya. Oke. Kita lihat di kolom komentar. Jasmani 2 sampai 12 tahun. 12. Ya, coba ditulis dulu ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, silahkan anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Ini untuk bidang apa? Sosial. Sangat jelas. Ini bidang sosial di usia 12 sampai 18. 34. Ya. 34 tahun. Yang nomor 2. Iya, usia 3 sampai 4 tahun. Kita tampung dulu. Jawaban pertama ada yang 3 sampai 4 tahun. Kemudian jawaban yang kedua, sosial di usia berapa? Yang pertama sosial Emosional. 3 sampai 4. Yang ketiga emosional. Oh ya. Ketiga emosional. Ya, usianya kayaknya 56 deh. Emosional. Usia 5 sampai 6 tahun. Dan yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini sudah sangat jelas yang terakhir. Oke, kita cari tahu jawabannya. Jawaban yang pertama, karakteristik yang pertama benar jasmani. Kemudian yang kedua sosial, ketiga emosional, dan keempat mental. Ini sudah urut ya. Kita cocokkan dengan jawabannya semuanya yang terkait dengan usia. Jasmani ternyata di usia 0 sampai 2 tahun. Kenapa kok kata kuncinya 0 sampai 2 tahun mungkin ada merangkak ini ya. Tapi kalau memanjat sebenarnya juga memanjat dalam artian bukan memanjat pohon ataupun memanjat yang tinggi-tinggi. Kemudian sosial di usia 5 sampai 6 tahun.
Dan emosional di usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian mental juga di usia 6 sampai 12 tahun. Jawaban ini nanti kok bisa usia segitu, nanti pasti akan kakak temukan di modul 1.3 di pembelajaran kedua terkait dengan karakteristik peserta didik. Oke, mari kita diskusikan. Satu, pentingnya karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Jadi setiap kelas pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari masing-masing peserta didik dan minat yang berbeda. Kemudian bagaimana cara kita mengakomodasi semua minat yang dimiliki ataupun karakteristik yang dimiliki dalam sebuah pembelajaran. Nah, mungkin ini nanti akan kita tahu, kita pelajari dari tingkat TK dan SLB, bagaimana kita memfasilitasi minat mereka, kemudian memahami karakter mereka. Mungkin bisa berbagi pengetahuan karena di SD, SMP maupun SMA mungkin tidak ditemui karakteristik yang berbeda seperti itu. Semoga dijawab bisa melalui kolom komentar saja, ataupun ada yang ingin menyampaikan secara langsung juga dipersilakan. Kalau karakteristik kelas 1 dan TK mungkin hampir sama ya. Karena masih dalam masa transisi, mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Baik semuanya, aktivitas kedua ini untuk menjawab pertanyaan dan kita diskusikan bisa melalui kolom komentar saja. Dituliskan secara singkat dan jelas. Oke, Kak Suki sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Sangat penting. Kak Diki menjawab pemetaan. Oke, dengan asesmen. Mungkin untuk mengetahui karakteristik siswa, teman-teman sekali bisa menggunakan asesmen awal. Satu, dapat Kak Sulis dapat membantu proses belajar mengajar berjalan baik. Kak Sukawati mengoptimalkan capaian tujuan belajar. Kak Bisusanti dengan memahami karakteristik maka dapat merancang aktivitas yang sesuai dengan tumbuh kembang anak agar lebih optimal. Ini penting agar pembelajaran dapat mencapai tujuan dengan baik.
Oke, nomor satu mungkin ini ya, memang kita sebagai guru sangat penting, sangat dibutuhkan untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing peserta didik. Karena apa? Dengan kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita dapat menentukan tujuan pembelajaran kita di dalam pembelajaran dan juga bisa memfasilitasi peserta didik untuk lebih bergerak lebih aktif, kemudian dapat berpartisipasi lebih banyak, karena seperti di sekolah saya sendiri ya, jadi dalam satu kelas itu hampir heterogen, karakteristiknya masing-masing. Jadi ada yang satu anak yang benar-benar hiperaktif, dia ketika diberikan pembelajaran paling tidak bisa diam, paling diajak untuk duduk tidak bisa. Jadi dengan mengetahui dari karakteristik peserta didik, kita bisa menentukan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, tentunya dengan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kak Suki nomor 2. Yang terpenting dengan memahami karakteristik tersebut, kita dapat secara maksimal memberikan pelayanan, memberikan pembelajaran yang berkualitas dan bisa memfasilitasi semua peserta didik agar bisa bergerak lebih leluasa dan lebih aktif kembali. Baik, nomor 2, Kak Desi Santi melakukan asesmen awal dan fleksibilitas pembelajaran dengan adanya diferensiasi pembelajaran di lingkungan yang mendukung. Sekali. Jadi kita dapat mengetahui karakter atau minat peserta didik itu pasti selalu dengan asesmen awal yang kita lakukan di awal pembelajaran atau awal semester. Kemudian seperti yang dikatakan di Susanti, ketika sudah mengetahui karakter dari masing-masing peserta didik, kita mampu mengemas pembelajaran dengan salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kak Yuhratul Hikmah. Jadi seperti itu tadi ya. Nanti kesimpulannya bisa kita simpulkan bersama bahwa dengan memahami karakter peserta didik, kita jadi lebih mudah dalam merancang, melaksanakan, bahkan sampai melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Tentunya dengan untuk mengetahui karakter dan minat dari masing-masing peserta didik, tetap menggunakan asesmen yang sudah ada, yang bisa kita gunakan dan mungkin bisa kita kembangkan lagi. Bahkan kita juga bisa bekerja sama dengan pihak lain, seperti yang di pemetaan aset kemarin, bahwa kita juga bisa bekerja sama dengan pihak di luar sekolah untuk melakukan asesmen awal ini, seperti beberapa hal yang pernah dilakukan di sekolah saya. Setiap kali
ada peserta didik baru ataupun setiap tahun pasti akan dilakukan asesmen secara menyeluruh yang bekerja sama dengan Autis Center yang ada di Jalan Wates itu. Dan itu berbagi pengalaman saja ya. Untuk bekerja sama dengan Autis Center itu untuk sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi sekolah saya juga sangat senang dan pasti selalu melakukan pemetaan ataupun melakukan asesmen di awal semester ataupun awal tahun pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik, selanjutnya aktivitas atau pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Di sini disebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi ada kebutuhan individu setiap peserta didik yang harus kita layani, harus kita fasilitasi karena kebutuhan individu masing-masing peserta didik tidak bisa disamakan. Kita tidak bisa menyamaratakan satu peserta didik lain dengan yang lainnya. Baik, dalam pembelajaran diferensiasi ini ada 3 diferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi konten. Konten ini lebih membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten, seperti nanti yang dibedakan materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik. Kemudian diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat dimungkinkan mereka berlatih dan memahami isi dari konten tersebut. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian sambil mengingat-ingat tugas yang lalu, bahwa video pembelajaran yang nantinya kakak-kakak lakukan dalam beberapa minggu ini ya, maksimal di bulan Oktober, dan pembelajaran berdiferensiasi ini sekaligus melibatkan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Nanti dari video itu kita analisis setiap menitnya, dan nanti kita total apakah pembelajaran itu kita sebenarnya sudah terpusat pada peserta didik atau tidak. Oke, kakak-kakak semuanya, diskusi terakhir yaitu situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi di LMS. Apakah ada kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam negeri. Nah, setelah ini kakak-kakak semuanya ada tugas lagi ya, langsung ada tugas refleksi di modul 1.3 yang ada di LMS. Nanti silahkan diunggah. Saya juga belum mengecek kapan due date-nya.
semoga pengerjaan kakak semuanya sebelum batas waktu unggah, jadi agar bisa mendapat nilai yang maksimal. Oke, untuk sesi ini memang kita tidak bisa membahas banyak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ataupun karakteristik siswa, karena memang kita lebih difokuskan terkait dengan role play tadi. Untuk selanjutnya, kakak-kakak semuanya bisa membahas atau membaca lebih lanjut pada modul 1.3. Dan sepertinya tadi masih ada beberapa kakak-kakak yang belum membuka gitu, untuk modul sebelum tatap maya ini. Jadi diusahakan ketika ada sesi tatap maya, modul-modul sebelumnya sudah tercentang hijau. Kalau tadi pagi saya melihat modul sebelum tatap maya baru ada satu yang memberikan komentar di ruang diskusi. Nanti bisa kakak sambil berdiskusi di LMS, silahkan dituliskan. Oke, sampai slide terakhir yang paling kita tunggu, yaitu terima kasih. Kemudian kakak-kakak semuanya, sepertinya kalau tidak salah besok Sabtu atau berapa nih, itu ada tatap maya 1 JP. Monggo kita sepakati saja terkait dengan waktu pelaksanaannya, karena itu di hari libur. Takutnya nanti dari kakak-kakak semuanya sudah mengagendakan kegiatan. Kalau pagi kira-kira mengganggu nopo mboten kakak semuanya? Boten, Kak. Nggak apa-apa Kak kalau saya pagi. Pagi saja ya, biar setelah itu bisa berkegiatan yang lainnya. Itu ya, nanti untuk jamnya maksimal kita jam 9 lah, 45 menit. 8 lah. Kita jam 8, oke. Sudah selesai semuanya ini, beres-beres rumah dan lain-lain jam 8. Aman. Pak. Ya. Gimana? Jam 8 apakah aman? Jam 8 nggak apa-apa. Oke, jam 8. Jam 10 ada mantenan nih, Mas. Siap. Iya, siap. Untung nggak ada undangan di Mas Agung. Jam 8 nih. Nanti kita Oke, siap. 1 JP, 45 menit, mundur sedikit, paling ya 50 menit. Oke kakak semuanya, sesi foto bersama. Kita mulai terlebih dahulu, silahkan untuk on cam. Kamera saya kok nggak muncul ya? Silahkan on cam terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu memfoto? Oke, sudah. Nanti kalau ada yang foto bisa dibagikan ke grup, di grup yang resmi saja. Baik kakak semuanya, karena berhubung waktu juga sudah melebihi 90 menit yang direncanakan, untuk selanjutnya diusahakan ketika jam 13 jadwal tatap maya, nanti kita mulai jam 13 tepat, walaupun masih
hanya beberapa peserta nggih. Nanti langsung kita mulai saja, yang menyusul nanti biar menyusul saja. Itu nggih. Biar selesai juga tidak terlalu lama nanti. Terima kasih kakak semuanya. Sebelum saya akhiri, silakan untuk memulai merekam video pembelajaran kalau sudah telong. Untuk gambarannya seperti apa nanti bisa dilihat di YouTube, banyak yang sudah mengupload terkait dengan video pembelajaran PKG tugas di modul 2.1. Nanti ketika diketik pasti sudah banyak yang muncul. Semoga tidak video saya yang muncul karena masih banyak kekurangan. Baik semuanya, kita akhiri pada sesi tatap maya siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi secara penuh, dan apabila ada yang memang terkendala karena dengan acara tidak menjadi masalah. Yang terpenting tetap bisa bergabung di Google Meet ini walaupun harus off. Terima kasih semuanya. Saya akhiri tatap maya pada siang hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang ada keperluan lain bisa meninggalkan ruang tatap maya ini.